Jadi sekarang King akan menjelaskan mengenai XAUUSD ya. Di XAUUSD ini sebenarnya teman-teman sudah bisa perhatikan, dan selalu King sampaikan kepada teman-teman bahwa King akan selalu fokus buy. Selalu King ulangin, nggak pernah King nggak ngulangin, dan King selalu sampaikan kepada teman-teman, berapapun harga yang dia kasih, kalau dia drop dan King punya potensial untuk nge-buy, King akan nge-buy 2 kali lipat lebih banyak daripada nge-sell. Selalu. Kenapa? Karena King punya vision yang lebih jauh ke depannya terkait dengan XAUUSD. Sudah King bahas dari beberapa video sebelumnya, dan akan King bahas lagi kondisi sekarang bagaimana sih King sebenarnya XAUUSD. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah si candlestick panjang ini dulu. Ya, candlestick ketika news ini kan menciptakan yang namanya gap ya, fair value gap atau apapun, imbalance, terserahlah kalian sebutkan apapun namanya itu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah gapnya itu sebenarnya udah ketutup. Kapan ketutupnya? Di momen ini. Jadi di Jumat kemarin, ketika dia rebound kembali, dia menutup gapnya, lalu dia sekarang melanjutkan lagi peningkatannya. Apakah ada potensial kita untuk melakukan sell? Yes, jawabannya ada banget potensial untuk melakukan sell. Kapan? Bahkan di kondisi sekarang, di resisten 2022 ini, bisa banget kita nge-sell dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa ketika nanti harganya meningkat, anggap dia naik ke 2022, 2023, 24, 25, maka kan pergerakannya tuh seperti ini. Ini misalnya di 2025 ya. Dia akan naik, sedangkan RSI-nya, if masih bertahan di bawahnya, maka dia akan membentuk yang namanya divergence. Nah, kondisi divergence inilah yang bisa kita manfaatkan, teman-teman, seandainya teman-teman nge-trade di XAUUSD. Yaitu apa? Bahwa ini tanda bahwa dia akan reversal kembali. Tapi ada nggak sih, King, area yang sebenarnya lebih aman untuk saya nge-trade? Yes, ada sebenarnya, teman-teman. Area yang paling aman buat teman-teman nge-trade sell, seandainya teman-teman mau nge-sell sekarang, adalah di 2026, 2027, atau 2026, 2028. Jadi masih perlu menunggu kembali. Ya, masih perlu menunggu kembali. Kenapa juga kok kita perlu menunggu kembali? Karena begini, teman-teman. Bisa saja kita sekarang entry sell, atau misalnya kita sekarang makan high risk lebih dahulu di 2022, 2023. Masalahnya adalah tidak adanya tambahan liquidity di dalam pasar memberikan potensial volatility yang lebih tinggi. Artinya apa? Teman-teman bisa aja SL-nya kemakan dulu lalu dia drop. Nah, itu yang kita mau hindari. Terutama dalam pergerakannya yang masih tidak signifikan seperti ini ya, apalagi masih di minggu pertama, di hari pertama di minggu ini. Dan menurut King, apa yang paling baik, ditunggu aja masuk nanti London session, nanti masuk juga Europe, masuk di US session, baru kita bisa melihat pergerakan yang lebih signifikan lagi. Kalau misalnya di kondisi sekarang, ini sangat amat minor ya. Bahkan support dan resisten yang King bentuk pun ini juga support dan resisten yang sebelumnya baru terbentuk. Dan pergerakannya pun tipis sekali, ini sangat dekat. Teman-teman kalau bisa perhatikan, ini jaraknya dari bawah di sini, 2017 ke 2022 tuh nggak lebih ya, nggak lebih dari 50 pips. Jadi nanti, ini adalah gambaran sideways-nya. Gambaran sideways-nya. Kalau misalnya dia breakout salah satunya, ya silahkan. Tapi gambaran sideways-nya hanyalah di 2022 sampai ke 2017. Bolak-balik di situ saja. Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih besar. Nah, di time frame H4, kondisinya adalah dia mostly memang strong untuk bullish. Ya, mostly strong untuk bullish. Tapi teman-teman perhatikan, bahwa sebelumnya, di kondisi sebelumnya, ini adalah zone yang nanti mengalami pembalikan. Makanya King bilang tadi, sebenarnya kondisi sekarang ini, paling better adalah kita nge-sell. Tapi sell-nya kapan nanti? Tunggu dia nyampe ke 2028 lagi atau 2027 lah. Possible banget buat nge-sell. Apakah bagus buat buy? Nah, pertanyaan selanjutnya kan seperti itu. Apakah ini bagus buat buy? It is better untuk buy dengan catatan apa? Satu, dia bertahan di atas 2017-nya. Kedua, dia mampu untuk mempertahankan volume yang baik. Volume buyer-nya bagus untuk selalu meningkatkan pergerakan harganya. Dan yang ketiga, news yang akan datang dari XAUUSD. Maaf, dari USD-nya itu adalah bad news for Amerika Serikat. Bad news for USD. Atau, selanjutnya adalah eskalasi perang semakin tinggi. If I'm not mistaken, tadi King baru nonton, sebenarnya udah ngikutin dari lama ya. Tapi itu King baru nonton dari Benix. Beliau sampaikan bahwa kondisi sekarang ini Israel tuh sudah memojokkan Palestine itu sampai ke Rafah. If I'm not mistaken, maaf konsolnya King ada salah penyebutan, salah informasi dan lain sebagainya. Tapi ini sudah dalam kondisi yang tidak baik ya sebenarnya, yang tidak baik. Dan jika memang benar-benar terjadi penyerangan dan lain sebagainya, eskalasi perang ini akan meningkat. Oke, ketika eskalasi perang ini akan meningkat dan pecah, benar-benar pecah sepecah-pecahnya, lalu walaupun dari awal sudah bukan perang, ini genocide, King sadar hal itu.
Walaupun sebelum-sebelumnya juga terjadi hal demikian, yang King sampaikan adalah ketika benar-benar buyar, ya, ambiar ini semuanya dan mengganggu stabilitas negara-negara yang terdekat, termasuk negara-negara Timur Tengah, Middle East, dan lain sebagainya itu ya. Ini hanya tinggal tunggu waktu untuk emas itu nggak perlu lagi kita ngeliat fundamental dan technical. It's just buy, hanya nge-buy, hanya long position. Makanya King sampaikan apa? Kondisi saat ini, buy itu selalu lebih baik. Oke, kondisi saat ini buy itu selalu lebih baik. Kenapa? Karena gold itu akan menjadi jelek ketika ekonomi itu membaik. Ekonomi lebih bagus, tenaga kerja bagus, terus habis itu perputaran dananya bagus dan lain sebagainya. Emas itu akan menjadi jelek. Itu matematika simple. Dan ketika kita sedang menunggu masalah-masalah yang entah ada dan tiada, entah geopolitiknya bisa terganggu atau tidak terganggu, emas ini akan lebih baik profitabilitasnya karena orang-orang lebih memilih untuk menempatkan dana di emas. Itu adalah matematika sederhana. Nah, jadi selama sejauh ini sampai King di titik sekarang ini, King masih betting bahwa emas akan terus mengalami peningkatan. Walaupun secara trading intraday bisa aja kita nge-sell, bisa aja dia drop lagi ke bawah 2000-an, tapi tetap secara visi panjangnya King akan tetap untuk nge-buy di emas. Lalu kalau teman-teman juga perlu perhatikan, itu ada kaitannya dengan nanti akan banyak lah kaitannya. Nanti teman-teman bisa terus-menerus ngikuti perkembangan zamannya aja. Perkembangan zaman ini news-news yang ada ya, termasuk juga kisru-kisru perang yang mungkin akan terjadi. Begitu. Itu untuk emas. Jadi apakah sekarang ini kita bisa trade? Jawabannya adalah bisa. Jadi kenapa kita bisa trade? Karena ada potensial buat nge-trade. Trade-nya apa? Trade-nya sell. Trade-nya sell di mana? Di 2027, 2028. Itu adalah area yang paling oke buat nge-sell. Apakah bisa kita nge-sell duluan sebelum itu, King? Jawabannya bisa, tapi bukan di jam sekarang. Kenapa? Karena King tunggu dulu momentumnya bagaimana, kita perlu ngelihat volatility yang ada, kita perlu pastikan juga bahwa pergerakan XAUUSD juga tidak akan begitu signifikan, jadi dia hanya bergerak dalam momen sideways-nya aja. Begitu ya. So, yes, menurut King itu adalah jawaban yang paling tepat jika kita mau entry XAUUSD.